Mari kita lanjutkan eh, ngaji kita ya. Tiap minggu nih kita ngaji online, mencoba ikhtiar membaca satu, dua, tiga ayat, mencoba mentafakuri dan kemudian melihat korelasinya dalam kehidupan supaya ayat-ayat itu berbunyi buat kita dan kita menjadi saksi ya bahwa Al-Quran betul-betul sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi panduan buat kita. Baik, kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Um, Insya Allah masih menelusuri tentang kisah Adam alaihissalam ya. Kita tahu bahwa ihwal terusirnya dalam tanda kutip ya Adam alaihissalam beserta Siti Hawa dan berbagai macam gitu ada iblis semua ke dunia gitu. Jadi memang masalahnya di awal sudah dikatakan diciptakan khalifah fil ard gitu. Jadi itu yang menjadi misteri sebenarnya. Kalaupun tidak lewat mekanisme itu, pasti ada mekanisme tertentu yang membuat Adam alaihissalam akan bagaimanapun dikirim ke dunia. Tapi hebatnya Allah Ta'ala dengan mekanisme ini jadi terungkap beberapa hal yang kemudian janji iblis menjadi terungkap, ya kan? Kedengkian iblis jadi tertampakkan. Ini kan bicara tentang makhluk yang 40.000 tahun sudah dicipta sebelum Adam. Yang dikatakan hampir tidak ada titik di semesta alam yang dia belum pernah sujud di situ. Coba bayangkan. Kita mungkin dibandingkan dia jauh banget ibadahnya. Yet gitu, itu pun bisa jatuh seperti itu. Itu juga merupakan sebuah warning buat kita ya. Kita mencela iblis, jangan-jangan kita lebih parah dari dia. Nauzubillah min dzalik. Ini bicara tentang makhluk yang dulunya patuh sekali dan gara-gara dengki gitu ya, tidak mau gitu jadi flip. Nah, di situ kita harus hati-hati kedengkian ya, jangan-jangan kita masih ada sai'ah dan itu yang membuat neraka kita di dunia. Nah, kita lihat bahwa nanti apa namanya? Karena ini masih bulan Ramadan, ya kan, supaya kita juga ini udah minggu-minggu terakhir nih, kencengin ya, terutama terutama di minggu-minggu terakhir. Nah, godaannya nih ibu-ibu, ibu-ibu ya terutama ya, godaannya minggu terakhir tuh kan belanja-belanji gitu kan, parcel-parcelan gitu, kue kering-kue keringan, which is fine, silahkan. I'm not against that. Cuman justru golden moment tuh ada di 10 hari terakhir gitu. Makanya disuruh itikaf kalau bisa. Jadi kalau bisa itikafnya bukan di dapur atau di mall, ya kan? Sayang gitu. Nanti di 27 Ramadan apalagi ya dikatakan kata Rasulullah kalau mau cari Lailatul Qadar cari di malam itu. Itu di antara malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti nyantai aja sekarang tidur-tiduran nanti malam 27 nggak begitu. Justru persiapannya dari sekarang supaya dapat di situ. Nah, em, takwa yang dihasilkan dari kita saum ini di bulan Ramadan itu akan diganjar oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 29 nih ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini seruannya sama kepada orang untuk saum. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama kan? Kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau ini ya ayyuhalladzina amanu intattaqu. Jadi kalau kamu takwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman tuh belum tentu takwa. Di ayat ini udah kelihatan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu takwa kepada Allah. Nah, ini kan kita kaitkan dengan ayat untuk takwa apa? Di antaranya adalah kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, ujung-ujungnya la'alakum tattaqun. Jadi itu nyambung ayat ini dengan saum Ramadan yang tengah kita lakukan. Untuk bertakwa di antaranya saum dengan saum di bulan Ramadan. Di luar itu ada lagi mekanismenya, tapi kita sedang ada di tengah bulan mulia, bulan suci, bulan yang wah semua dimudahkan. Makanya disebut bulan yang umat. Kalau Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah Muhammad SAW, Ramadan adalah bulan umat. Nanti ditutup di keesokan harinya begitu habis bulan Ramadan, besoknya hari raya. Nah, itu ada sesuatu yang harus kita tafakuri.
Apakah kita layak merayakan Idul Fitri, hari di mana kita kembali ke fitrah? Apa itu fitrah diri? Gitu. Gimana kita tahu kita sudah meraih fitrahnya? Nah, hal itu menjadi sebuah perenungan, tafakur, mohon sama Allah Ta'ala. Fitrah kembali setidaknya modal awal ketika kita dilahirkan jadi bayi dulu. Kolb kita itu cemerlang seperti purnama. Akalnya ada, akal level awal namanya fuad. Ya, makanya bayi itu pinter secara secara jiwa ya. Cuma akal otaknya belum berkembang itu aja. Jadi dia nggak bisa ngomong. Tapi bayi itu nggak bisa dibohongin. Kalau orang hatinya busuk ya, walaupun pengen senyum, ade, dia nangis. Karena yang dia lihat kebusukan hati orang itu gitu. Itu ya, Mbak Dini nih sehari-hari nih dokter anak ya, mainnya sama anak-anak kan masih fitrah, baunya beda tuh. Ya, nah jadi wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, apa yang dianugerahkan niscaya Dia akan memberikan furqan. Ya lakum furqan. Furqan ini penting. Dia adalah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan. Tidak hanya itu, kalau sudah takwa, apa yang ini yang susah ya. Dan dia menghapus segala sayiatikum, sayiah, wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa. Seiring dengan dihapus sayiah, dosa diampuni. Dan dikatakan wallahu dzul fadlil adzim. Apa itu sayiah, sahabat-sahabat? Nah, ini yang kita harus um, tafakuri gitu ya. Sayi'ah ini lewat peristiwa Adam dan iblis muncul tuh keburukan-keburukan di dalam diri. Kedengkian iblis muncul ketika disandingkan dengan Adam alaihissalam. Tadinya nggak kelihatan, soleh, sujud, begitu ada seolah-olah rival, muncul dengkinya. Yang Allah tuh tahu di dalamnya sudah ada dengki, cuman dimunculkan. Sama mekanisme kita di dunia itu begitu kok. Kita paling susah itu melihat keburukan di dalam diri. Merasanya sudah, wah, kayaknya aku nggak berbuat dosa hari ini gitu. Physically memang tidak berbuat dosa, tapi hati mungkin kemana-mana. Musyriknya ada, riyanya ada, ujubnya ada. Mungkin di rumah seharian, secara fisik ya nggak kemana-mana, tapi wah liar sekali hatinya. Itu kan dosa-dosa juga sebenarnya tanpa kita sadari. Nah, itu yang kita sering kali terjebak kepada merasa diri nggak berbuat salah. Adapun kalau kesalahan itu dinampakkan secara fisik, itu sebenarnya pertolongan buat kita. Contoh ya, orang yang korupsi gitu ya, atau mencuri. Mencuri itu skalanya kayak misalkan gini, sahabat-sahabat ke supermarket ya, terus si mbaknya lupa nge-scan satu benda, terus kita malah happy-happy, itu mencuri. Ini nggak dihitung nih, untung kita bukan untung itu, aduh itu haram, mesti bayar. Kasihan. Atau lo beli nasi goreng 7, si masnya cuma ngitung 6, terus merasa untung, ayo kabur, cabut gitu. Wah, berat pertanggungjawabannya nanti di alam sana. Kan diputar lagi. Apa dia ridho? Kita nggak bayar satu nasi goreng, cuma sebungkus, dan kita harus menanggung. Nah, hal-hal seperti itu ditampakkan keserakahan kita. Sebenarnya di dalam hati kita ada serakah tuh, tamak. Kita nggak, kalau bisa meraup untung sebanyak-banyaknya, keluarin sedikit-sedikit mungkin, gitu kan, tamak, loba, gitu. Ada kesempatan nggak bayar langsung kabur dengan cara yang tidak baik. Kan itu sebenarnya menunjukkan benih kejahatan dalam hati kita yang tertampakkan. Ya, demikian pun orang bisa korupsi ya, apalagi korupsinya terang-terangan, mencuri. Sebenarnya memang sudah ada di dalam hatinya, ada tuh pengen, cuman Allah tampakkan secara fisik jalan gitu. Itu sudah di satu sisi adalah sebuah rahmat ya. Jadi kalau orang punya pikiran buruk ya, keinginan untuk berzina misalkan ya, eh, tapi malu, tapi kemudian dijadikan itu karena memang di dalam. Jadi semua itu dimulai dari aspek yang halus di dalam diri kita. Jadi sebelum dosa itu mewujud secara fisik,
Sudah ada dan Allah tahu. Wah, tinggal ketemu aja, tinggal ketemu waktu yang pas, orang yang pas jadi gitu. Kalau tidak ada sebelumnya sesuatu di situ nggak akan kejadian. Tapi sudah ada niatan, sudah ada saya, sudah ada niat-niat buruk itu. Begitu alamnya terbuka, jadi. Nah, orang beriman istighfarnya sambil dalam. Jangan sampai saya itu, ya dosa-dosa dalam hati memanifestasi harus sudah diistighfari. Bahkan kita beristighfar terhadap dosa yang kita nggak tahu itu ada, nggak kerasa. Tapi kita cuma dengan sepenuh humble gitu, sepenuh kesadaran, sepenuh tahu diri ini sumbernya salah dan dosa, mohon dihapuskan sebelum itu mewujud. Karena urutannya adalah rasa, karsa, cipta, karya, begitu. Suluk itu mengolah aspek rasa. Jadi kalau rasa itu udah mulai ada, ya, rasa. Belum sebelum keinginan tuh udah ada rasa, rasa ingin memiliki sesuatu, rasa ingin melakukan sesuatu. Kemudian menjadi karsa. Rasa itu menjadi keinginan. Kalau sudah ada keinginan udah level 2. Keinginan itu kemudian ditangkap oleh akal ini. Dia mulai mencipta-cipta. Jadi rasa masuk ke karsa, dia mencipta. Nah, kalau sudah di tataran cipta, hanya tunggu alamnya terbuka, jadilah karya. Jadilah dia melakukannya. Ada kesempatan nyuri, ambil, gitu ya. Ada kesempatan berbuat sesuatu, lakukan. Kebetulan alamnya terbuka. Tapi kalaupun alamnya terbuka, kita tidak punya keinginan seperti itu, tidak akan terjadi. Begitu dua kombinasi ini terjadi, memang kita sudah punya keinginan, ya, sudah punya karsa, sudah mencipta-cipta, alamnya terbuka, terjadilah, gitu. Nah, syai'ah itu halus. Di level itu, kalau takwa, ya, seiring dengan diturunkannya Furqan, orang tuh jadi paham, ini hak, ini batil. Tidak sekedar right on wrong. Kalimatnya adalah hak dan batil. Itu dalam, itu bahasa Al-Quran. Kenapa? Di ayat lain dikatakan nanti timbangan di hari, di yaumil mizan, bukan masalah sudah berapa rakaat coba kamu salat selama hidup, bukan begitu. Berapa banyak al-haq yang telah kau kumpulkan selama hidupmu. Nah, repot kalau kita nggak punya furqan. Nggak ngerti mana yang hak, mana yang batil. Dengan kata lain, furqan ini adalah sebuah kemampuan untuk membedakan hak yang batil, berarti ada fungsi akal di situ. Sama lah kayak balita tuh yang baru bisa merangkak ya. Dia nggak bisa bedain ini listrik bisa wah, atau kotoran atau makanan belum bisa bedain, semua dimasukin mulut. Bener nggak dokter Dini? Itu cara dia belajar. Kan belum tahu yang hak batil kita ya udah aduh itu kotor gitu. Tanpa harus menyentuhnya kita akal kita sudah tahu. Si bayi belum bisa. Nah, kita tuh begitu. Fungsi kita hidup di sini ya, selain akal, pikiran, fisiknya dikembangkan selama 40 hari itu. Jadi udah usia 40 tahun tuh udah matang harusnya. Udah matang tuh gini. Harus sudah mulai cari yang hakiki karena sudah selesai dunianya. Semua piece of puzzle selesai. Tinggal akhirat beresin. Gitu. Makanya kata Rasulullah, barang siapa mencapai 40 tahun, cuman belum taubat, nggak ada keinginan taubat itu, nggak pengen ini, aduh, nauzubillah min dzalik, bahaya. Ya, jangan-jangan, jangan-jangan gitu ya, ke golongan ke api gitu, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kita Ramadan nih, nahan-nahan lapar, nahan ngantuk karena semalaman taraweh, iktikaf, macam-macam itu ada goalnya sahabat-sahabat dengan takwa. Wa yu'allimukumullah gitu kata Allah. Aku akan ajarkan. Di antara yang diajarkan adalah furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini ada duit nih, umroh. Hak nggak? Jangan-jangan batil buat saya. Bahkan sekedar umroh. Karena pada saat yang sama, misal ada yang membutuhkan hal-hal seperti itu kan halus. Susah untuk ditakar dengan akal pikiran ini rasional. Jadi butuh akal hati. Itu kenapa orang butuh jalan taubat, jalan suluk. Karena untuk menghidupkan akal hati, gerbangnya adalah taubat.
gitu ya. Jadi gitu, Furqan. Nah, masalah sai'ah ini bahaya sahabat-sahabat. Ini dalam surat An-Naml ayat 90. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalah gini, kita meninggal ya. Terus barang siapa yang datang membawa bisai'ah, katanya gitu, membawa sai'ah, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Apakah kamu diberi balasan selain dengan apa yang setimpal dengan apa yang dikerjakan? Jadi kita masih takut suatu saat kita udah keburu dipanggil. Ya, saya itu ada dengki, iri, dendam, ya kan? Dan kita belum move on dengan seseorang. Nah, coba identifikasi deh. Kita mungkin sakit hati, mungkin secara fenomenal, pokoknya salah orang itu gitu ya. Pokoknya kita merasa benar aja. Cuma kalau masih ada sakit hati, berarti ada saya yang berkelindan di situ. Karena kalaupun misalkan mulut kita udah bilang enggak, saya udah memaafkan kok, buktikan dengan bertemu dengan yang bersangkutan, gimana rasanya tuh? Coba udah benar-benar memaafkan belum? Kadang tidak pun bertemu mendengar namanya disebut, apakah masih ada getaran-getaran seperti itu? Nah berarti mungkin ada sesuatu saya yang berkelindan di situ, ada sesuatu kemarahan, mungkin ada suatu dendam. Karena kalau udah benar-benar plong ya, datar aja gitu, halus aja. Misalkan itu diajak ketemuan sama dia, kalau masih punya dendam kan, nggak jadi dia datang soalnya. Nah masih ada begitu, berarti belum move on tuh, masih ada deng apa mangkelnya gitu loh, holding grudges. Nah itu saya tuh hati-hati, karena kalau udah lapang tuh dadanya udah polos aja kayak bayi gitu. Anak kecil tuh kan plak gitu, marahan, semenit kemudian udah ketawa-ketawa lagi, peluk-pelukan gitu kan, nggak kayak yang semenit yang lalu tuh nggak terjadi gitu. Itu karena masih fitrah hatinya. Nah kalau bening tuh seperti itu, seolah-olah nggak terjadi itu perkataan dia yang menyakitkan itu, sampai seperti itu. Bahkan di Al-Quran jauh lebih itu. Nanti kita lihat ya, membuat musuh menjadi dekat. Wah itu level berikutnya. Ya, jadi kita mesti takut, ya, mesti banyak-banyak istighfar. Ya, jadikan istighfar itu sebagai minimum ya 100 kali sehari. Minimum banget. Rasulullah itu mah ya 70 sampai 100 kali itu Rasulullah. Kalau meniru beliau ya, tapi kan beliau waduh, ya kalau kita tekor kalau cuma 100 gitu. Jadi jadikan istighfar sebagai hiasan lisan kita, hiasan hati kita dengan sepenuh kesadaran bahwa aduh hatiku ini belepotan, banyak sayahnya. Hati-hati ya, sayah yang masih dalam tingkatan rasa, kadang kita nggak aware. Tahu-tahu dia mengkarsa, jadi keinginan. Nanti si brain akan utak-atik gato teh cari cipta, gimana caranya kejadian. Nanti alam seolah-olah ya membukakan jalannya dan terjadilah gitu. Jadi dosa-dosa yang ditampilkan secara fisik itu sebenarnya prosesnya udah lama. Diawali dengan rasa dulu. Dan kadang-kadang rasa-rasa itu kan ditanamkan oleh sekitarnya juga gitu. Si anak melihat sesuatu kemudian meniru ya, ada rasa yang timbul dan lain sebagainya. Apapun itu sebenarnya rahmat ya, kalau itu sudah kejadian, oh it's rahmat. Karena kalau buat Allah, dia tahu di aspek rasa pun dia udah kelihatan kalau seseorang, oh kamu punya rasa ini. Allah Ta'ala tahu, kita yang nggak tahu. Kadang butuh ditampakkan gitu. Contoh, kita tuh punya rasa bengis sebenarnya. Cuma kita merasa aku orang yang penyayang. Begitu si anak berbuat sesuatu, plak gitu ya, perang, piring terbang, apalah, ada kebengisan yang mewujud karena si anak kan nggak berdaya. Bengis itu karena kita menghadapi orang yang tidak berdaya. Coba kita bengis sama si bos, mana berani ya. Bengis itu begitu kita merasa hmm, lebih powerful, keluar tuh, you lash it out. Ya, tuh. Kalau di hadapan bos tidak berkutik, takut kehilangan kerja ya kan. Nah, begitu anaknya nggak berdaya, nah, dia berbuat seolah-olah di mata kita berbuat kesalahan, piring pecah lah apa, muncul kemarahannya, bengis sekali, teriak, ya. Banting ini, banting itu, si anak ketakutan.
puas kita. Makin menjadi-jadi, udah, astagfirullah. Di situ ditampakkan kebengkisan kita secara fisik. Sebenarnya sudah ada. Allah tinggal pancing aja pakai sebuah peristiwa. Nah, jadi benarlah kiranya dunia ini merupakan cermin tiga dimensi dari kondisi hati kita. Ketika seseorang didatangkan, jadi kalau orang itu orangnya punya rasa ya, sayyi'ah yang berupa nuansanya dengki misalkan ya, hadirkan aja sama Allah orang yang lebih sukses dibandingkan dia. Panas. Ini kan baru kemarin dia kerja di sini. Kok bisa langsung dipromosi? Wah, dengki. Wah, nggak bener nih. Wah, gerilya. Mengajak yang lain untuk ikut mendengki. Jahat ya. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi itu yang kita harus waspadai. Bahwa kita mungkin punya sayah-sayah yang halus, benih-benih sayah. Yang kalau kita tidak istighfari itu mewujud, pelan-pelan tumbuh, jadi keinginan, mencipta-cipta, dan terus tertumpahkan dalam sebuah tataran fisik. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebenarnya kalau dalam hadis lain dikatakan, kalaupun kita punya keinginan buruk, sebelum itu dilakukan, nggak akan dihitung. Karena kan malaikat sang pencatat itu cuma melihat yang sudah terkaryakan. Dia cuma lihat secara fisik. Yang di dalam hati dia nggak bisa lihat. Hanya malaikat tertentu yang ada di tujuh langit itu. Dia bisa mengendus ujub, bisa mengendus apa gitu ya. Itu saya dalam. Itu yang silahkan ada hadis panjang Muadz bin Jabal gitu ya. Amalan kita dibawa oleh malaikat hafaz. Malaikat hafaz kita tuh punya empat malaikat. Kalau Allah izinkan ya, buat orang-orang yang beriman ada empat malaikat kiri kanan, ya. Terus ada malaikat depan belakang namanya hafazoh. Ya, itu gantian shift tuh, shift pagi, shift sore ganti. Yang keluar pagi bawa amal-amal malam, terus naik ke tujuh langit harus nembus tujuh langit. Cuma kan amal-amal itu katanya kalau bercampur dengan sesuatu di langit pertama, udah hilang, nggak keterima. Inilah titik rusak susu sebelah, ngeri kan? Semalaman tahajud, pas pagi apa gitu ya, rusak semua. Susahnya kita, dan gitu udah gitu kita merasa udah melakukan banyak hal. Padahal banyak amalan kita yang nempel, ternyangkut di langit-langit, nggak sampai di depan Allah Ta'ala. Dan yang ngeri di hadis itu, bahkan kalau amalan itu sampai di depan Allah Ta'ala, udah lewat saringan tujuh malaikat penjaga langit, kata Allah Ta'ala, lemparkan amalan itu ke pelakunya, karena dia melakukan itu bukan untukku. Dia tahu. Dia tahu sahabat-sahabat kita bukan melakukan itu murni buat dia. Kan kata Allah gini, kalau orang misalkan ya, aku melakukan ini ya Allah untuk negaraku dan untukmu. Oh, silakan untuk negaramu saja gitu. Jadi kalau kita mensyarikatkan ya, mensyirikatkan sesuatu. Jadi Allah, aku puasa ini untukmu, dalam hati sekalian kurus. Kata Allah ya udah buat kurusmu aja gitu. Nah, dia hanya menerima yang betul-betul this is for you, ini untukmu. Susahnya ya, karena kita terjalin motif-motif lain dirasa dalam hati dan Allah tahu. Nggak akan bisa sembunyi kita. Allah tahu motif-motif kita yang tersembunyi. Tahulah kenapa umroh, ya, misalkan ya. Tahu tuh kenapa nggak tahu Allah. Di situ kita banyak istighfar. Tuh kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena semakin jernih hati, semakin kita bisa mengidentifikasi ada riak-riak yang muncul. Loh, kok ada perasaan ini dalam hatiku? Itu namanya hati nurani ya. Dia bisa menangkap tuh, kamu lagi ujub nih. Kamu ria nih kayak gini-gini. Itu hati nurani bicara. Kamu khianat kalau kamu seperti ini gitu. Kamu berbohong kalau mengatakan seperti itu. Ada nurani. Kalau hati nurani itu diikuti, ya, dijaga, lama-lama suaranya makin kencang sampai bisa mengalahkan suara hawa nafsu. Nanti yang bicara dalam hati kita adalah kata-kata ilahiyah. Tapi sebaliknya kalau nurani kita sering dibungkam, dia bicara tapi kemudian kita cuekin. Udahlah, yang penting kan today gitu.
Kapan lagi nih ada nah dia nggak mendengarkan kata hati nuraninya. Mendengarkan hati nurani itu dalam sholat disimbolkan dengan ruku. Jadi kita posisi berdiri itu dimulai, semua orang mulai dengan posisi berdiri di mana kepala lebih tinggi daripada hati gitu ya. Oke, di tahap awal memang rasional kita harus jalan. Kita belajar syariat semua ya, agama harus dipahami secara rasional di tingkat awal. Next stage, listen to your heart. Jadi sejajar antara hati dengan kepala, ruku. Dan the advanced stage adalah hatinya naik dalam posisi sujud, kepala satu level sama tanah. Itu adalah hati yang sudah mulai dipercaya omongannya. Itu posisi sujud. Makanya sujud adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Di situ baik Tuhan makin banyak terdengar suaranya di dalam hati kita. Tapi kuncinya harus banyak dibersihkan. Tazkiyatun nafs. Ya, dibersihkan dalam kehidupan, banyak sabar, banyak syukur. Nanti kita akan lihat sabar itu adalah kuncinya. Kita lihat lagi ayat yang lain ya, penelusurannya. Jadi hati-hati tentang sai'ah. Nah, lawan dari sai'ah dalam Al-Quran dikatakan gini, tidak sama antara ya hasanah dengan sai'ah. Nah, jadi lawan dari sai'ah adalah hasanah. Itu yang kita cari. Kan itu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah hafal. Apa sih hasanahnya? Gitu. Nah, yaitu lawannya sai'ah. Tapi hasanah tidak akan diberikan jika orang tidak bertakwa gitu. Nah, jadi takwa itu kunci sahabat-sahabat. Nah, ini kuncinya di antaranya. Jadi sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali pada orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini kunci. Kenapa sabar? Ini kunci juga untuk meminta pertolongan. Ayat yang lain adalah dikatakan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bahkan sebelum sholat itu sabar dulu. Karena butuh sabar untuk melakukan sholat. Ya, sabar. Lagi asik-asiknya nonton, lagi asiknya kerja, sabar. Dipanggil, udah tinggalin. Gitu. Lagi asik-asiknya tidur, azan, bangun. Butuh sabaran untuk melakukan itu. Day in, day out. Tapi ada sifat-sifat yang bertumbuh di situ. Nah, kesabaran itu nuansa di alam ini. Kesabaran menahan amarah, kesabaran apa namanya tidak membalas dendam. Sebenarnya kita mampu gitu, tapi kita cenderung memaafkan. Itu kan hukum kisos itu seperti dalam Al-Quran. Jadi ada yang disebut kisos, eye for an eye gitu. Jadi kalau kamu dipukul, pukul lagi. Hanya gitu katanya. Tapi memaafkan itu lebih baik. Nah, itu yang kadang tapinya itu nggak dilihat. Pokoknya balas aja. Tapi sebenarnya ada hal, kalau mau meraih keutamaan yang lebih tinggi, maafkan. Nah, itu untuk level berikutnya. Kalau dia bisa melihat keuntungan yang lebih besar dalam sebuah kepemaafan gitu. Tapi memang fungsinya akal untuk lebih berkembang gitu. Jadi kunci dari semua ini adalah sabar karena semua hal sudah ditakdirkan. Semua sudah ditetapkan 120 hari, 4 hal sudah ditetapkan, usianya, rezekinya, kebaikan, kesengsaraan ya. Kapan sakit, kapan sehat. Ada jalan-jalan takdir kehidupan yang dia sudah desain. Ya, kita bisa berpindah dari satu takdir ke takdir lain, cuman kita hanya bisa menapaki jalan-jalan takdir kehidupan yang dia sudah siapkan untuk kita. Itu yang maksudnya udah disiapkan. Mungkin kita milih. Ya, ada stage memilih, cuma kita hanya memilih dari satu kemungkinan takdir ke kemungkinan takdir yang lain yang sudah dia persiapkan. Nah, tinta ciptaan sudah kering. Dia tahu awal dan akhir. Dia tahu ya bobrok-bobroknya hati kita yang kita merasa baik-baik aja gitu. Nah, karena dia ingin kita selamat, kadang dimunculkan, nih kok nggak istighfarnya kurang nih gitu ya. Istighfarnya kurang, tawajuhnya kurang, munajatnya kurang gitu ya. Sholatnya juga banyak minusnya ya kan. Minus tuh gini, kan
Jiwa itu butuh makanan, seperti halnya badan butuh makanan. Nah, 4 sehat 5 sempurnanya jiwa itu salat 5 waktu itu seminimalnya. Hanya kadarnya kan harus khusyuk. Kalau dia tidak mencapai 100%, jadi katakanlah satu kali sholat itu 1000 kilokalori gitu misalkan ya kalau hitungan diet. Seharusnya si jiwa tuh dapat 5000 kilokalori karena dalam 5 waktu sholat. Nah, tapi kalau nggak khusyuk, dia cuma makan 10 kilokalori misalkan. Siangnya 20. Wah kan kurang, sementara dia harus bertumbuh. Iya, kalau sehari 2 hari, kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun malnutrisi dia bisa mati. Karena nggak apa yang dia butuhkan dan apa yang dia dapat nggak pas. Dan situ kenapa sholat rawatib itu penting untuk menambah itu tadi. Ketika kita assalamualaikum assalamualaikum ya karena banyak ngelamunnya cuma 70 kilokalori itu. Ini saya kasih angka supaya kebayang gitu ya. Si jiwa cuma makan segitu. Udah tambah pakai sholat sunnah, tambah lagi siapa tahu nambah 70 lumayan lah dibanding nggak banget gitu. And then in between kita bantu dengan sodako, berbuat baik, menuntut ilmu, sehingga si jiwa makin berkembang. Semakin jiwa bertumbuh, yang tumbuh tuh akalnya sebenarnya. Karena jiwa tuh secara fisik udah segitu sejak lahir juga. Nggak bayi, nggak ada jiwa bayi segitu, usia segituan. Kalau ada yang bisa lihat gitu ya. Nah, kemudian yang bertumbuh apa akalnya? Itu yang digambarkan dalam pertumbuhan pohon zaitun di surat An-Nur ayat 30. Tidak disebut pohon, cuma disebut pohon yang tidak tumbuh tidak di timur dan tidak di barat. Terus disebutkan tentang buahnya, udah jadi pohon nih. Kan itu sebenarnya membypass bahwa pohon itu berasal dari benih. Zat, makanya kan zaitun namanya. Kalau kata Imam apa Abdul Qadir Jailani itu dari zat. Zai, zat itu benih untuk nanti jadi zaitun nun, huruf nun. Jadi harus jadi nur, harus jadi cahaya. Ah, itu mah serambi suluk ya. Nah, kita kembali ke ini. Jadi hati-hati ya kalau kita meninggal membawa sayi'ah, hal-hal yang Allah tidak sukai, eh, itu bisa membuat kehidupan kita di sana tambah ya sengsara. Dan sebenarnya gini, kalaupun belum sampai ke sana, di sini pun sudah merasakan neraka kehidupan. Karena yang namanya sayi'ah itu ya, gambarannya seperti duri dalam daging, sahabat-sahabat. Nggak enak, sakit. Jadi kalau ada perasaan nggak enak sama seseorang, ada duri dalam daging, kita yang tahu, kita yang bisa ngukur. Ya, masih kesel-keselnya, itu kita yang bisa ngukur. Ya, mau senyum-senyumnya gimana juga hati nggak akan bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin. Kita masih memendam dendam, misalkan ya, memendam nggak suka gitu. Jadi sebenarnya belum memaafkan. Nah, di situ kalau belum istighfar, eh, keburu meninggal, si duri itu mewujud karena di alam malakut, barzah itu kan udah masuk alam malakut. Malaikat-malaikat. Makanya begitu buka mata kita langsung bisa dialog sama malaikat. Nanya kan, man robuka gitu. Udah dialog gitu, siapa Robmu? Nah, kalau kita tidak biasa memiliki Rob, ya, mengandalkan Allah Sang Rabbul Alamin yang ngurus kita, yang mengasih rezeki kita dengan sebuah kesaksian bahwa ini Allah dari Allah, semua dari Allah. Nggak bisa jawab itu pertanyaan, man rabbuka. Walaupun karena akal kita si memori di brain itu kan nggak dibawa ke sana. Si jasad sudah jadi santapan cacing-cacing tanah. Yang jawab tuh jiwa kita. Nah kalau jiwanya nggak pernah diajarin di sini, nggak pernah diurusin, itu tadi kan sholatnya juga kurang gitu. Jiwanya malnutrisi, bisa mati, bisa lumpuh. Di sana gelagapan, nggak pernah diajarin tentang siapa Rob. Nah, jadi suluk itu untuk menumbuhkan kembali kita tuh punya jiwa, entitas dalam. Nah, kata Al-Ghazali, mengenal jiwa itu susah. Udahlah, dimulai dari kolb katanya gitu. Kenali dulu kolbmu. Jadi merasa-rasa itu, si hati itu mulai ya suluk.
itu tentang the art of tasting, rasa. Yang diolah tuh udah dari tingkat rasa kalau di suluk. Bukan sekedar oh kendalikan pikiran, meditasi, enggak, jauh. Karsa juga jauh lagi rasa. Karena dari situ semua berawal. Sangat halus sekali. Nah, gitu. Ini sebagai pembuka, silakan mungkin barangkali ada yang berkontemplasi tentang ini dan kemudian ingin berbagi pengalaman atau bertanya atau masih merenung. Silakan di-unmute. Yes, silakan. Ya, ada Assalamualaikum Mbak. Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dewi. Kalau Monggo. keseringan di Sambil Suluk, saya suka kelewatan Kak Eso. Tapi hari ini Alhamdulillah pas lihat ada langsung online aja. Eh, Iya, aku lupa biasanya kemarin dikasih pengumumannya. Silakan, silakan. mm-mm. Teh berarti saya itu termasuk kayak trauma gitu ya, rasa kesel sama sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Mhm. Saya juga masih Teh kayak gitu. Bisa, bisa. Jadi ada dendam kesumat Mm-mm. tertentu ya. Dendam. Jadi belum belum maafkan. Terus kalau misalnya Mungkin. traumanya adalah trauma masa kecil tuh gimana ya? Karena kalau masih Mm-mm. kecil kan, waktu kita masih kecil ya kita sulit mengendalikan gitu. Tapi terus ke bawah terus sampai di alam bawah sadar sampai udah dewasa. Gimana tuh Teh? Sa- Sama, sama. Harus diistighfari. Karena gini, saya ada kasus ya, Salik nih. Dia tuh bapaknya karena militer, mungkin ya nggak tahu. Pokoknya main fisik. Wah, habis lah. Kalau masalah dipukuli, kalau kalau ya secara itu, pasti dia trauma. Bener nggak? Mm-mm. Enggak tuh. Gimana tuh caranya dia bisa Nggak melakukan itu? tahu, itu dia kata atau Allah aja. Jadi mungkin ada kebaikan tertentu dari I don't know. Kalau didengarkan lagi ceritanya. Jadi kalau ditanya-tanya, kesel nggak sama bapak? Enggak tuh, aku sayang aja gitu. Wah itu dilindungi ya, dilindungi Allah. Ya. Jadi ada kebaikan mungkin dari kakeknya atau dari ibunya, sesuatu yang shielding gitu, melindungi Hmm. kaumnya sampai dia nggak muncul jadi saya. Ya, Eh, even though ya karena kita even inevitable ya, itu kan anak itu terlahir fitrah adalah orang tuanya, kan orang tuanya yang bikin itu. Jadi mm-mm. bapak ibu kita punya anak nggak usah nyalahin guru. Ini guru nggak benar anaknya. Udah yang hadisnya jelas orang tuanya yang tanggung jawab. Orang tuanya. Berarti ya soalnya saya tuh ada kayak keluarga gitu ya, saudara Mm, yang kalau ngeliat nih orangnya tuh kayak nggak happy mulu gitu. Apa sih aja di pikiran dia? Kayaknya dia tidak pernah puas dengan hidupnya gitu kan. Sering iri sama orang lain gitu-gitu. mm, Sampai terus mm, orang tuanya meninggal dua-duanya gitu. Terus eh ya ternyata dia memang gak happy. Masalahnya simpel aja. Waktu dia masih kecil dia merasa nggak didengar sama orang tuanya, merasa mm, dibanding-bandingin gitu kan. Eh, mm, pokoknya dia kecewa lah sama orang tuanya waktu dari kecil. Terus ya gimana mm, orang tua lo udah nggak ada gitu. Tapi di mm, sisi lain waktu orang tuanya sakit dan mau meninggal, dia yang ngurus dan dia membela orang tuanya lah pokoknya gitu. Tapi jadi di satu sisi mungkin dia memaafkan orang tuanya, dia sudah melihat orang tuanya tuh udahlah gitu ya. Tapi efek dari trauma masa kecilnya itu masih ada di bawah alam bawah sadar ya, unconscious mind-nya gitu loh. betul, betul. Masih suka Makanya, merasa nggak betul. berguna, nggak berarti gitu-gitu. Nah, itu butuh knowledge makanya untuk paham. Makanya sequence-nya itu seperti itu. Jika iman, takwa akan memberikan furqan, kemampuan membedakan hak dan batil itu ya. Juga dalam kondisi tadi. Kenapa kondisi saya dibuat seperti itu? Kehakan suatu urusan akan tampak dengan ilmu jika Allah ajari. Kalau orang faham, berubah itu cara pandang dia. Di Oh, mendadak dia kenapa? dia tahu aja gitu Iya, hikmahnya gitu. tahu hikmahnya. Kenapa saya dapat orang tua yang seperti itu? Faham saya. Oh, itu ya. Itu di antara Hmm. tanda-tanda kalau dapat Lailatul Qadar ya, bukan sekedar wah, malam tak berangin apa yang penting fenomena dalam diri. Ketika kita paham, kita harus melihat ke dalam diri masalahnya. Kehidupan diri sendiri ya. Keping-keping puzzle harus masalahnya target kita dalam Al-Qur'an dikatakan harus sampai yang surat Ali Imran.
Harus sampai kepada sebuah kesaksian, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Batil tuh kan, bicara tentang batil. Ya Allah, tak ada satupun yang batil, gitu kan? Itu kan lawan dari hak. Jadi dia saking melihat semuanya hak, hak, hak. Gak ada yang batil dalam kehidupannya. Termasuk peristiwa aku dizolimi oleh orang tuaku. Gak batil ternyata itu. Karena aku melihat ya pelajaran yang kau berikan. Kalau tanpa itu aku jadi cengeng mungkin. Nah itu yang dia penting harus lihat. Itu yang Iya sih. penting Allah ingin ajari itu. Sebenarnya Allah tuh pengen ngajarin. Cuma orangnya belum siap. Kenapa belum siap? Akalnya belum tumbuh. Kenapa akalnya belum tumbuh? Kolbnya masih mati. Kenapa kolbnya mati? Belum ada nur iman. Kenapa nggak ada nur iman? Karena dia belum taubat. Kenapa nggak taubat? Dia nggak menginginkan Allah. Yang dia cari Mungkin cuma dunia. masih ada hijab-hijab hatinya itu kali ya Teh. Soalnya kalau lihat Definitely. orangnya tuh, wow lebih ini lah, lebih alim lah dari saya, lebih Islami lah, nggak pernah putus sholatnya gitu kan. Terus yang, nah pokoknya lebih alim dari saya deh. Tapi ya mungkin itu kali ya, masih ada dendam-dendam itu, terus ada hijab-hijab hati juga kan, kita nggak tahu. Tapi kalau saya Ya, kasih tahu ayat yang tadi itu mungkin ngaruh kali ya Teh. Itu lupa saya itu semoga. surat apa Teh? Yang Yang mana? Robbana Robbana ma khalaqta hadza Ali batila. Ali Imran 190, satu kalau nggak Imran. salah. Hmm. Oke, ya udah biar Nggak ada berpikir. yang batil. Itu target kita tuh harus sampai gitu. Hmm. Setiap Idul Fitri ya sampai harus kita harus merenung masalahnya. Makanya itikaf tuh fungsinya merenung. Kan sholat merenung sesaat lebih baik dari sholat 100 rakaat. Coba bayangin. 100 rakaat tuh apa sih? Baroah tuh kemarin 4-6 jam tuh. Dari mulai Isya 100 rakaat. Kalau kalau nggak kayak matuk-matuk ayam sholatnya itu sekian jam 100 rakaat itu. Hmm. Coba bayangkan. Jadi ya di situ fungsi perenungan. Ya, sampai kita harus nih ini mumpung ini kita masih di bulan Ramadan, masih ada saat-saat terakhir gitu ya. Coba deh renungkan PR-nya, mana bagian dari hidup kita yang kita masih merasa nyesel gue ngelakuin itu. Itu berarti belum nampak haknya tuh. Kenapa? Karena udah kejadian ya. That piece of puzzle is already part of us. Udah jadi bagian dari diri kita. Tapi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu hak. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Hanya melihat itu sebagai masa lalu yang pahit, kelam, kalau bisa tutup mata, nggak mau lihat-lihat lagi. Selama itu terjadi, akan selalu ada hal yang bolong di dalam diri kita. Kita nggak akan pernah merasa whole, penuh, karena anyway, it's part of us. It's done. It's done. Udah kejadian. Pilihannya mau tauan atau karhan. Apa tuh Mau Teh? menerima itu al-fusilat. Mau menerima itu dengan sukacita, tawaan, atau Oh, oh karhan. ya. Atau diseret-seret gitu. Ya. Nah, Jadi itu fase fusilat itu wah, luar biasa. Fusilat itu ayat yang menerangkan kan gitu semua dijelaskan. 4 hari penciptaan bumi itu equal dengan 40 tahun. Coba renungkan 40 tahun pertama kehidupan kita. Semua detailnya, pasang surutnya, bahagia, duka, tangisan, tertawa, semuanya. Especially bagian-bagian yang kita masih susah nerima. Yang kita masih kesel dan kita masih aku nggak nerima dipenggal itu kenapa dia seperti itu berarti belum ketemu haknya karena begitu kita sudah berdamai dengan itu ya kita udah bisa bilang Rabbana ma khalaqta hadza batil nggak ada yang batil semua hak semua benar semua ada kebaikannya harus seperti itu dan tidak bisa tanpa Allah tanpa iman takwa karena itu butuh furqan untuk melihat hak. Kalau ilmu itu sudah turun, otomatis saya terhapuskan. Karena cahaya ilmu turun di situ. Dan Allah mengampuni dosa, otomatis saya dosa-dosa diampuni. Jadi itu kunci untuk membasuh hati, ya, dimulai dari taubat. Ini yang nggak kelihatan urutannya taubat, karena itu udah langsung, wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, kita harus lihat urutannya dengan ayat lain. Surat Toha ayat 82 tentang satu ayat yang terpampang di tiang-tiang arsy. Wa inni laghafaru dan aku menjadi sangat pengampun kepada siapa? Liman taba orang yang bertaubat wa amana wa amila sholihan summa tada.
tobat, iman, amal soleh ditunjuki. Jadi gerbang sebelum iman mesti tobat dulu. Tobat tuh apa teh? Mau nggak menyerahkan diri kita kembali sama Allah? Mau nggak sebentar aja, nggak usah ngatur-ngatur hidup. Dan percayakan sama Allah, ya Allah silahkan kau atur hidupku. Mau nggak ngomong gitu sama Allah? Dan siap nggak untuk diatur kehidupan kita? Namanya berserah diri, aslama. And by the way, itu nuansa orang Muslim seharusnya. Orang Muslim itu seorang yang siap diatur hidupnya sama Allah Ta'ala. Dengan sebuah kesadaran, pengaturan dia lebih baik dibanding pengaturan saya. Rencana dia lebih baik dibanding rencana saya. Itu yang Rasulullah SAW dalam doa setiap pagi, ya Allah jangan kau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Dia, sang insan mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, faham. Kalau kita ikut otak-atik gatuk, ya itulah udah kacau. Mendingan silahkan ya Allah pilihkan. Bukan berarti kita tidak berkarya, tidak berencana, tapi kita tidak mengandalkan rencana dan kekaryaan kita. Dan semua memanggil-manggil Allah Ta'ala. Wah, ini jadi banyak yang angkat tangan nih. Sebentar nih, ada pertanyaan dulu di chat. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, makasih Mbak Deo. Kenapa cenderung permintaan yang asal saja kepepet, cepat Allah kabulkan, tapi permintaan yang luar biasa harus bersabar. Nah, itu rahasia di antara yang harus bersabar. Kenapa? Kenapa? Tanya sama Allah ya, tergantung kondisinya ini. Nggak tahu apa ini ya, apa namanya, banyak misteri lah di antara pengabulan doa-doa itu. Ini justru hal-hal seperti ini jadi bahan untuk munajat gitu sama Allah Ta'ala. Karena ilmu-ilmu seperti itu banyak yang Allah ajarkan langsung ke dalam diri kita ya. Nggak lewat ustadz apa langsung diteteskan gitu kayak kayak embun oh jadi paham gitu. Netes, segar sekali gitu. Susah sekali melupakan hati yang terzolimi walaupun sama saudara. Gimana caranya supaya ikhlas? Mohon sama Allah ya Allah gitu. Nah ini kuncinya ayat ini. Jadi semoga takwa gitu ya. Takwa itu adalah ya butuh 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 sering-sering menyeru Allah gitu. Jadi kalau doa spesifik aja atau gimana, padahal hati kita pengennya X. Ya Allah Maha tahu, kita gradually aja. Yang penting kita berdoa dengan jujur gitu. Sebenarnya Allah tahu kita minta A, tapi yang diminta X misalkan ada jauh. Tapi karena kita kadang minta normatively gitu kan. Nah, nah Allah memberi yang terbaik. Pokoknya itu kita yang harus yakini. Silakan Mbak Sari. Habis ini Tehno ya. Terima Eh, kasih Bu Tessa, saya lagi di motor, jadi saya berhenti Waduh, dulu. hati-hati ya, 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 ya berhenti dulu. Heeh, Karena ya. ini rasanya relate banget gitu. Bu Tessa, Heeh. saya kemarin tuh didatangkan Allah orang yang sepertinya perlu saya bantu. Mm-mm. Nah, jadi saya pinjami dia uang. Nah, Mm. tapi memang di hati saya ada pada saat berproses itu tiba-tiba ada keinginan lain tuh Bu Tessa saya itu. Nah, Mm. terus ada satu masa beliau ini mengatakan satu kata sebenarnya ringan gitu ya. Tapi itu entah kenapa mungkin karena saya lagi dapet atau lagi gimana gitu ya, itu menyulut emosi saya gitu yang membuka gitu loh. Jadi membuka ternyata di dalam hati saya itu punya harapan lebih bahwa dia hormat ke saya, bahwa dia itulah seperti itu ya butuh saya. Itu Mm. terus secara bertahap saya sadar itu, terus saya minta maaf dan orangnya sampai sekarang itu nggak mau membalas sama sekali. Itu Mm. saya sampai nggak mau membalas, jadi nggak mau membalas, apa namanya, nggak mau membalas, dan kemudian sampai saya mengatakan apa uangnya mau diikhlaskan aja gitu karena saya khawatir, eh, apa saya merasa mungkin dia udah ilfil banget ke saya karena omongan saya kemarin gitu ya. Mm. Jadi itu 7 hari itu terus saya minta maaf sampai sampai yang terakhir ya saya sampaikan saya minta maaf lagi ya. Nah hari ini tuh Mm. sebenarnya saya bertemu dengan beliau gitu. Tapi saya malu banget gitu ya buat saya, jadi saya nunduk aja. Nah itu saya bisa dengar suara dia di belakang itu kan cerita ramai-ramai, dia tuh kayak jaga ucapan, jaga ucapan, jaga ucapan. Itu sebenarnya saya sakit banget gitu ya, malu gitu di hati itu. Tapi emang benar gitu. Nah sampai sekarang tuh belum belum dia balas gitu kan ya chat saya gitu. Waktu saya Mm. tawarkan apa mau diikhlaskan saja uangnya supaya tidak ada urusan lagi gitu, tapi
apa sih, maksudnya saya pengen dia memaafkan saya gitu. Nah, ya udah sampai hari ini tadi terakhir bertemu beliau masih bersikap seperti itu. Nah, satu perkara utang bagaimana ya Bu Tessa, apakah saya masih harus menagih atau sudahlah saya biarkan aja, karena saya juga merasa kemarin kata-kata saya mungkin sangat menyakitkan bagi beliau gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, apa saya masih harus minta maaf lagi setelah kemarin itu berkali-kali gitu ya, saya benar-benar nyesel banget Bu Tessa gitu. Ya itu aja Hmm. sih dua poinnya gitu, sampai batas mana gitu saya harus mengikhtiarkan dia merelakan, mengikhlaskan apa perbuatan saya kemarin. Dan perkara utang, dia sangat butuh uang itu Bu Tessa. Jadi kemarin itu disebut secara nominal dia pinjam sekian juta. Kemudian saya lihat kemampuannya, saya bilang ya udah kalau gitu semampunya aja gitu. Kan sepanjang saya tadinya kan saya berpikir kita akan jadi teman. Jadi saya tidak ingin membatasi gimana gitu. Itu saja Bu Hmm. Tessa. Terima kasih Bu Tessa. Punten, ini sambil saya di motor ya, tapi sambil saya simak Oh, gitu nggak ya. sambil Jadi saya dengerin, iya iya iya. gitu ya. Hati-hati ya, aduh, Terima dasarnya, kasih. be safe ya. Ya kalau masalah utang tergantung tetehnya. Kalau mengikhlaskan adalah bagus ya. Kalaupun tidak, misalkan sampai menunggu dia. Jadi kalau nagih itu wajib ya di dalam syariat kita. Bahkan utang dalam Al-Quran harus dituliskan ya. Kalau kita kadang-kadang suka suka ada yang tersinggung, oh gini aja mending gak percaya ditulisin. Oh bukan gitu. Allah minta kita supaya menuliskannya, supaya kebaikan kita berdua gitu. Ada di dalam Al-Quran harus dituliskan. Kalau bisa ada saksi gitu kan sekalian. Jadi eh, eh, karena utang piutang ini hal yang berat ya. Dikatakan banyaklah hadisnya kalau meninggal masih punya utang terus ahli warisnya tidak membereskan, itu jiwanya merana tuh di sana gitu ya, kemana-mana kan. Islam tuh begitu karena terkait dengan hak orang lain. Hebatnya agama ini ya, terkait sama hak orang lain. Itu kalau hak orang tuh hati-hati karena itu orang, hartanya orang. Kalau dia tidak merelakan, berarti kan kita ada aspek menzoliminya gitu. Nah, kalau Teh Sari merasa, "Ah, udahlah aku lunasi, silakan, silakan. Semoga dapat ganjaran dari Allah Ta'ala gitu. Tapi kalau misalkan masih berat, ah enggak deh, mungkin enggak 100%, 50% gitu. Silakan, terserah. Itu keluangan masing-masing gitu. Apakah harus meminta maaf lagi? Itu juga tergantung dari hati. Mana ikuti kata hatimu. Kalau misalkan masih adalah sangat baik selalu ya meminta maaf gitu. Kadang ego menghalangi kita untuk, "Oh, itu kan salahnya dia gitu kan. Kenapa peminta maaf itu selalu hal yang baik dan itu membuat kita selalu membumi, humble gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW orang mulia itu seperti itu, minta maaf. Jadi gini, beliau ngumpulin orang. Siapa yang pernah aku zalimi, silakan datang gitu. Semua diam sampai ada satu orang kan, ya Rasulullah, pernah kau sedang naik itu, nggak sengaja mungkin kepukul. Oh, ya udah dibalas. Rasulullah buka bajunya karena saat itu sedang tidak, apalagi mungkin bertelanjang dada atau bagaimana. Apa yang dia lakukan orang itu langsung dipeluk Rasulullah. Sebenarnya nggak kejadian, dia cuma pengen memeluk Rasulullah. Saking begitunya. Tapi Rasulullah melakukan itu. Siapa yang pernah aku zolimi, tolong datang kepadaku. Nah, kita mungkin kalau woro-woro di sosial media, siapa yang pernah aku zolimi? Kan malu juga mungkin ya. Tapi itu adalah suatu exercise, suatu saat nanti itu akan seperti itu di padang. Semua akan ditanyakan siapa yang pernah dizolimi oleh orang ini. Pengadilan itu saat yang berat, saat yang berat. Siapa yang pernah dizolimi? Nanti kalau yang ngacungnya banyak, itu yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang ailit gitu ya, orang yang bangkrut itu adalah ketika udah ke alam barzah lewat, udah mau masuk surga, mau ditimbang nih, wah dia bangga sekali dengan saldonya yang banyak gitu, udah pede, wah kayaknya masuk surga nih, kayak masuk surga. Begitu disuruh audit gitu ya, ada hari perhitungan, ditanya sama malaikat, ini siapa yang pernah dizalimi orang-orang ini? Yang ngangkat tangan si Mbak gitu ya, ART yang pernah dulu dibentak sama kita, dia sakit hati, udah udah lama kejadiannya, datang kan, ya aku pernah tanggal sekian ini, dan filmnya ditunjukkan, kita nggak bisa ngeles, iya kejadian.
Nah, terus gimana dong cara membalasnya adalah dikurangi dari saldo amalan kita yang hak itu susahnya minta ampun ya. Kan ditransfer ke sama dia. Berkurang saldo kita. Datang lagi yang lain. Aku waktu itu dia beli bakmi cuma bayar 3 padahal dia nggak makan 5. Cuma gara-gara itu. Saldo kita berkurang. Dia nggak ridho. Bahkan sampai ada peristiwa gini dia itu ya jadi ada tetanggaan gitu ya. Dia punya pohon buah. Si pohon buahnya itu buahnya jatuh ke tetangga sebelah. Kita kan wah rezeki nih itu nggak boleh tuh. Kan itu pohonnya dia. Pohonnya gitu. Sampai ada hal-hal yang halus seperti itu. Ya banyak itu sampai agama tuh melindungi sekali hak milik orang lain. Sangat melindungi hebatnya gitu ya. Jadi nggak akan mungkin menzolimi orang. Agama ini saking mulianya, coba bayangkan. Kalau ada 3 orang, yang 2 orang nggak boleh bisik-bisik di depan orang itu. Kenapa? Saking menjaga, jangan sampai orang itu sakit hati. Emang sih nggak ngomongin dia, tapi kan dia bisa merasa, jangan-jangan ngomongin aku. Saking ngejaga itu, sahabat-sahabat. Ini agama yang mulia seperti itu. Jadi nggak mungkin ajaran agama ini kemudian penggal orang. Wah itu udah nggak masuk akal. Ini agama yang sangat menjaga orang lain tuh jangan dizolimi. Nggak boleh. Sangat begitu kok nuansanya, cuma ini nggak diangkat gitu. Terutama di Barat, hal-hal seperti ini nggak keangkat. Ya, kita wajib, pertama wajib menjadi bi, ya. Mengubah diri kita dengan akhlak itu. Karena yang sebaik-baik dakwah itu dakwah bilhal. Gak usah woro-woro-woro-woro, just be yourself, be that patience, be that love gitu, be that compassion. Itu yang paling paling powerful. Terakhir Teh Noi, monggo, monggo. Silakan Teh. Yes. Gitu Mbak Teh Sari ya, hati-hati sih yang sing selamat di jalan nih mau buka puasa. Mangga Teh Noi, di unmute, unmute. Mana nih Teh Noi? Ada atau hilang? Gak bisa. Kenapa? Sebentar. Di ask to unmute coba. Nah, wah, aneh ya. Atau dikirim lewat chat deh. Boleh, saya nggak tahu nih kenapa tidak bisa. Biasanya langsung dari sana. Ya, wah agak panjang. Ini qadarullah nggak tahu nih, nggak tahu kenapa nggak bisa nih. Anyway, just to unmute. Walau alam. Mungkin mungkin yang lain sambil menunggu Tenui. Ada yang mau dibagi, di di share atau ya? Oh enggak, semua di mute. Tapi tes hari kok bisa tadi ya? I don't know, I don't know. Harus diulek, ulek, ulik, ulik, ulik. Ini saya nggak punya co-host nih. Tuh Mbak Arti ini bisa tuh, Mbak Dina bisa unmute ya. Halo Mbak, Saya Mbak ngetes Dina. teteh nyoba bisa ternyata. Tuh bisa. Teteh Gimana nih? pengen Yes. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Enggak warahmatullahi wabarakatuh. kali ini enggak apa namanya ya sharing. Cuma ini aja teh. Saya kan lagi seneng nih. Maksudnya udah semenjak ketemu kajian suluk, saya sering mencari di Al-Quran Kudus ya. Menarik Hmm, dengan semakin banyak anak bertanya, semakin banyak bertanya, saya ketemu banyak hal di Al-Quran Kudus ya. Cuma di nah, surat ke-40 teh, di tulisan Arabnya itu betul. Al-Mu'min. Al-Ghaffar, tapi tulisan Latinnya itu, tulisan bukan Latin, tulisan bahasa Indonesianya Al-Mu'min, gitu aja sih. Oh ya? Ya itu Ya, aja. terjemahannya maksudnya. Iya teteh di terjemahan. Jadi kalau yang Oh, pas kita cari gitu ya teh, cari kan di sebelah kiri tuh surat apa gitu. Terus dia mm-mm. muncul surat 40 kan surat Al-Ghaffar. Betul Ya. tulisan Arabnya betul, cuma tulisan dalam bahasa Indonesianya Al-Mu'min. Itu aja. Oh, iya, iya, iya.
Itu Ya, aja sih Teh. iya betul. Ya, ya, ya nanti. Wah, thank you nih. Nanti saya kasih tahu Mas Watung. Ah, iya, Iya, makasih. karena itu Makasih nama banget lain ya ya. Teh. Ya, terima kasih, Ini terima buat kasih. ini sama anak-anak, sharing sama anak-anak. Ini Ya, si Sulung kan udah mulai ini kajiannya nyambung banget ini Teh. Dia sedang mulai banyak bertanya tentang kejadian apa namanya penciptaan alam semesta. yes. Ya, Semuanya ya. dia ditanya terus Iya, apa fitrah namanya? ya Saya anak. seneng Hmm. apa dia udah karena di sini kan di sekolah kemarin tuh menarik sekali dia ikut workshop ya waktu liburan Hmm. sekolah yang sebelumnya ikut workshop di masjid tentang penciptaan alam semesta dan manusia pertama terus sampai di sekolah kan sama begitu masuk kan di sekolah semua anak kan dia melukis gitu teh kegiatan apa aja selama Hmm. liburan gitu. Terus dia tuh bilang gini ke saya, Aku nggak ceritain mah kegiatan di masjid. Jadi gini, nggak semua orang itu percaya Tuhan dan nggak semua orang itu tahu Tuhan dan kita harus respect mah kalau sama orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi aku Benar, ceritain, setuju. aku ikut ini aja mah, aku ikut workshop di Musée d'Orsay, aku ikut Ah, aku ini. Jadi kalau yang misalkan di masjid belajar ini, aku nggak akan ceritain karena itu bukan bukan untuk hal di sekolah publik Prancis. Saya tuh sampai terkejut gitu loh. Dia 8 tahun udah eh, Alhamdulillah. alhamdulillah gitu teh dia punya Ya, ya, ya. punya apa namanya punya pemikiran gitu loh, anugerahkan. Alhamdulillah. Ya, Ikut senang teh ya. Terima kasih teh Tini. Alhamdulillah. sama-sama teteh. Ya, demikian sahabat-sahabat ya. Jadi apa namanya? Ingat ya bahwa Adam alaihissalam tidak boleh mendekati pohon. Itu namanya pohon tuba. Ya, dulu. Pohon tuba. Dan pohon di surga tuh jangan hanya mikirin kayak pohon kita lihat sini. Imajinasinya tuh ya ada pohon yang dahan satu ke dahan lain itu ratusan tahun perjalanan. Segede apa itu pohonnya? Satu pohon segede gitu. Coba bayangkan. Itu dunia yang mata mungkin tak pernah melihat, pikiran nggak kebayang, telinga nggak pernah mendengar. Nah, itu kita mesti mengimani dengan itu. Jadi udahlah di sini kurang dikit ini, sabar, sabar aja. Sabar ya. Semua ada kebaikan. Nah, masalahnya kita semua harus menumbuhkan pohon itu. Kenapa Adam alaihissalam nggak boleh mendekati? Belum jadi pohonnya karena memang harus ditumbuhkan di bumi. Kan memang desainnya khalifah fil ard. Kata Allah, jangan bahkan mendekati karena belum saatnya. Adam alaihissalam diturunkan membawa benih. Kita semua membawa benih karena kita Bani Adam. Setiap kita harus jadi pohon diri yang tumbuh. Mestinya udah 40 tahun ke atas sudah mulai tumbuh. Udah cari udah tinggal 4 hari terbentuk, 2 hari langit. Jadi si akarnya tuh udah dipasang. Kenapa ditanam di situ, di orang tua yang itu, ya kan, di keluarga yang itu, di badan yang ini, dengan muka yang begini, dengan genetik seperti ini, ada penyakit itu dah lahan bumi kita yang kita harus mengakar. Ingat dalam surat Ibrahim ya kita harus menjadi sajarah thayyibah, pohon yang baik. Dua indikator. Pohon diri kita baik. Akarnya menghunjam ke bumi, ranting-rantingnya membentang ke langit. Nah, kalau kehidupan kita dengan semua aktivitas ya kerja kita ya, kerja di kantor kayak mau kerja di rumah sakit, ngerjain proyek, ngerjain bisnis apa, jangan sekedar cari duit. Itu namanya tidak mengakar. Akarnya nggak ada pohon, karena pohon itu bicara tentang pertumbuhan jiwa. Boleh pontang-panting kerja keras, sertakan Tuhan di situ. Kita jadi mengakar dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada Allahnya, nggak disebut-sebut, tumbang, nggak ada pohon. Tidak bisa semua itu, padahal semua hal yang kita pegang, mau itu nyuci piring, ngurus anak, semua harus menyaksikan al-haq di situ, ada kebenaran. Artinya dari apapun yang kita pegang, yang Allah kita nggak usah pilih-pilih, ini yang ada di ruangku. Nggak usah daydreaming, aduh seandainya. Nah, itu nggak bersyukur namanya. Apa yang ada? Yang ada mesin jahit, yang ada mesin cuci, yang ada stetoskop. Di depanku apa?
Bakat yang dia berikan apa? Pekerjaan yang dia berikan per saat ini. Sahabat-sahabat, dari bumi yang kita pijak saat ini, itu tangga langit, tangga Yakubnya ada di situ. Kita bisa menyaksikan kebenaran, seharusnya. Itulah bersyukur. Dari apapun yang kita pegang, di sana nanti manfaatnya ada. Dimanapun Allah meletakkan kita, momennya apapun, mestinya kita mengambil al-haq di situ. Jangan sampai kita, misalkan udah merasa nggak betah di sebuah pekerjaan, nggak betah di sebuah pernikahan, nggak betah di sebuah kondisi, nggak betah di badan ini. Terus kita minta pokoknya pengen sembuh, pokoknya. Tapi boleh disembuhkan, tapi kita harus pindah alam itu dengan mengambil kebaikan dari apa yang sedang Allah berikan. Itu masalahnya. Ya. Jadi di balik ini rahasia semesta diantaranya adalah di balik kenapa kok Allah nggak seperti nggak mengabul, belum diambil hikmahnya. Begitu kita ambil hikmah, kadang berubah tuh, flip langsung ke episode berikutnya. Karena Allah menunggu ini ada, kok nggak diambil mutiaranya? Dia sayang kita. Ditunggu kesiapan kita untuk sampai bilang, ini ya yang terbaik. Begitu selesai episode tutup, pindah tuh kerja. Episode tutup ketemu jodoh. Kita belum paham. Sementara kita aku pengen sembuh, nggak bisa meraup kebaikan dari penyakit, dari episode sakit yang dia tengah hadirkan. Pengennya aku pengen bebas hutang, tapi kalau lagi ya itu dinikmati, ada hak di situ. Kita sedang disempitkan di situ. Kita sedang dibuat meratap. Jangan buru-buru ingin pindah tanpa mengambil sebuah kebaikan di kondisi kita hari ini, hari ke hari. Sufi itu anak sang waktu. Kita menghargai apapun, ya apapun takdir yang dia berikan. Itu sahabat-sahabat adalah bersyukur. Ya semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, alhamdulillah semoga bermanfaat. Kajian sederhana hari ini menjadi bekal buat kita menghadapi kehidupan ya dengan berkah Al-Qur'an. Mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, tidak bermaksud ya. Selamat berbuka puasa buat daerah Jakarta, Bandung ya waktu Indonesia Barat, dan selamat bersabar-sabar daerah Eropa. Apalagi Amerika masih baru mulai. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Teh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit dulu. Mari. Yes.